biasanya kuntilanak. Halo guys, kembali lagi di Virgo Pecarika. Di video kali ini gue udah berada di rumah terbengkalai. Rumah ini tuh sudah terbengkalai 30 tahun. Pemilik pertama rumah ini adalah seorang pengacara yang sudah meninggal dunia. Lalu dijual dan dibeli oleh pengusaha, dan pengusahanya itu pun juga sudah meninggal dunia. Kalau dilihat dari bangunannya sudah rusak. Ini gue ada di lorong mau menuju ke lantai 2. Tapi nggak tahu ya ini bisa ke lantai 2 atau enggak, karena bener-bener udah hancur banget nih rumahnya. Sebelum kita ke lantai 2, kita mau explore dulu lantai satunya, dan gue bakalan wawancara sama penjaga rumah ini. Penjaga rumah ini sudah menempati rumah ini 25 tahun. Ini gue lagi ada di halaman belakangnya guys. Nih penampakannya seperti ini. Kalian bisa lihat rumahnya udah hancur. Kanan kiri gue ada patung ya. Nih guys, gue liatin. Biasanya kalau patung kayak gini tuh ada isinya, yaitu buat jagain rumah. Itu menurut kepercayaan beberapa orang. Ini gue udah ada di bagian ruang tengah kali ya. Ini dulu pintu utama, dan kalian bisa lihat bagian depannya tuh udah semak-semak semuanya. Tapi sih menurut gue ya rumahnya itu desainnya itu cukup unik, karena rumahnya nggak terlalu besar tapi halaman belakangnya itu gede banget. Tapi ya itu udah 30 tahun terbengkalai, jadi rumahnya udah nggak berbentuk rumah. Guys, untuk pemilik pertama rumah ini kan sudah meninggal ya, yang pengacara itu meninggalnya serangan jantung di lampu merah. Dan pemilik keduanya itu meninggal juga, meninggalnya di dalam rumah ini, ada di kamar nih bagian ini. Ini pintu kamarnya mana ya? Oh sini guys, dulu ada bathtubnya juga. Ya udah pasti ya, orang kaya kalau ada bathtubnya. Ini masih ada kasur, tapi mungkin dulu kasurnya nggak ini kali ya, soalnya kasurnya kecil. Ini dulu kaca-kaca semua pasti. Ini pada kemana lagi kacanya? Ini menjadi rumah termewah di daerah sini pada zamannya. Tapi sekarang hanya menjadi rumah yang udah kotor, lembab, berantakan, dan juga rusak. Udah nggak berbentuk guys. Rumah ini tuh banyak sekali konspirasinya. Menurut informasi yang gue dapat, katanya rumah ini tuh udah dikelilingin, udah dipagerin sama sosok yang tidak terlihat. Jadi benar-benar rumah ini tuh dijaga gitu ya guys. Karena di dalam rumah ini tuh banyak kayak tempat pembuangan teluh pada zaman dulu. Saat ditempati pihak pertama emang udah banyak gitu guys. Kayak memakai hal-hal yang bau-bau perdukunan gitu. Emang beliau itu suka dengan hal-hal goib gitu. Rumah ini tuh juga sempat dipagerin gitu loh guys. Jadi yang ada di dalam mereka nggak bisa keluar, yang di luar nggak bisa masuk. Ini bukan tentang orang, tapi ini tentang makhluk tak kasat mata. Ini gue ada di depan kamar mandi. Kamar mandinya tuh cukup kecil, tapi itu ada bathtubnya gitu ya. Jadi masuk langsung mandi gitu. Tapi bathtubnya udah dicopot, mungkin dijual kali ya. Nih guys, rumahnya tuh dulu rumah-rumah yang wallpaper. Tapi ini karena udah kosong lama ya, jadi wallpapernya udah jelek dan ngeletek. Wallpaper yang bagus nih, nggak ada di toko oren. Iya, ini rumahnya tuh klasik desain pada zaman dulu. Ya 30 tahun yang lalu coy. Saya aja belum lahir. Kayak kita lanjut ke kamar kedua. Jadi di lantai 1 tuh ada 2 kamar, dan di lantai atas tuh juga ada 2 kamar guys. Gue melihat foto, ini nggak tahu foto siapa, tapi cantik sekali. Kamarnya tuh semuanya tuh jendelanya tuh banyak ini, jadi pas buka korden langsung cahayanya tuh masuk, jadi nggak perlu terlalu banyak listrik gitu ya. Tapi di depan rumah ini itu tuh juga ada rumah gede banget guys. Tapi rumah ini 30 tahun yang lalu rumah termegah, berarti bagus banget dong. Gue tuh penasaran sama rumah ini waktu masih bagus guys, karena ini udah hancur aja tuh gue masih bisa bayangin kalau ini emang sebagus itu gitu. Walaupun ruangan kamar dan kamar mandinya tuh agak kecil ya. Gue kalau ke tempat terbengkalai, selain mempelajari sejarah dan juga makhluk-makhluk yang ada di sini, gue juga mempelajari bangunannya. Belajar juga gue guys. Dulu garasi mobilnya. Terus ini bagian dapur. Tapi karena emang udah nggak terpakai, ya udah kasurnya taruh di sini aja. Barang-barangnya udah nggak ada sama sekali. Yang tersisa hanya kasur-kasur aja. Ngeliatin gitu. Tapi emang di kamar ini tuh ada sosok tinggi besar, cewek. Tapi gue ngeliatnya malah kayak di kamar mandi tuh. Lihat deh dari jauh. Itu tuh kayak gelap banget tuh loh. Kayak menarik perhatian banget. Gue tuh kayak diawasin gitu. Tenang aja, saya nggak aneh-aneh. Guys, kita mau coba ke lantai 2-nya. Ini ya, agak sempit. Hati-hati ya. Maaf kalau suaranya agak berisik, karena emang rumahnya tuh pinggir jalan di suatu komplek yang elit dan di pinggir jalan. Wow. Di bagian atas tuh malah udah bener-bener hancur banget guys. Udah nggak ada atapnya, cuman hanya ada pohon-pohon, akar-akar, dan ini dimanfaatkan sama mungkin warga sekitar ya, kayu bakarnya. Seenggaknya walaupun rumah ini udah terbengkalai masih ada manfaatnya. Guys, ini gue nggak tahu ya dulunya apa, tapi ini udah pohon sama dinding udah menyatu, akarnya udah menjalar kemana-mana. Coba kita masuk. Assalamualaikum. Mungkin ini dulu kamar kali ya. Wow, ini dulu pasti pas bangun tidur ngeliatin ke arah sana, karena arah sana itu bagian halaman belakang yang dimana ada kolam renangnya, ada tamannya juga. Pasti asri banget sih dulu bangun tidur. Yang di bagian halaman belakang itu ada patung 2, ada jembatan. Jadi ada saluran air, ada jembatan, dan ada
kolam renangnya. Dulu sebagus itu guys, dan sekarang hanya menjadi penuh dengan rumput dan semak-semak. Gue nggak bisa rekam terlalu banyak untuk bagian sana karena ada suatu alasan yang gue tidak bisa jelaskan, sehingga gue tidak bisa rekam bagian kolam renang dan juga jembatan menuju tamannya. Tapi itu jembatannya unik loh. Ini bener-bener gede banget guys. Definisi rumah kerajaan, halaman belakangnya tuh luas banget. Bener-bener wow. Kayaknya lebih luasan halamannya daripada rumahnya guys. Ini tuh kayak marmer tapi udah nggak kelihatan. Gila. Kalau zaman sekarang apa? Crazy Rich. Udah 30 tahun aja masih terlihat lah bau-baunya walaupun cuma 5-10%. Di rumah ini tuh ada sosok perempuan yang mencakar-cakar gitu. Jadi kukunya tuh panjang banget gitu. Karena rumah ini tuh kayak udah dipagerin. Jadi penghuni yang ada di sini itu ya penghuni-penghuni yang udah puluhan tahun gitu. Dan dulu pemilik pertamanya itu ya itu yang gue katakan tadi, sering main-main dukun. Beliau sudah meninggal, peninggalan ilmu-ilmunya beliau tertinggal di rumah ini. Makanya berdampak sama pemilik selanjutnya dan berdampak terbengkalai sampai sekarang gitu. Pemilik selanjutnya pun meninggal di rumah ini. Setelah itu rumah ini ya udah kosong gini aja, terbengkalai. Bahkan keluarganya pun nggak datang ke sini untuk nengok atau memperbaiki atau apapun itu. Tapi ya kalau orang kaya asetnya di mana-mana, mungkin ini ya kayak ya udah buat invest saja gitu. Terus ternyata ada gapura juga, nggak tahu gapura menuju kemana tuh. Di zoom, boleh nggak di zoom? Oh itu ya? Ya. Gue nanti bakalan tanya sama penjaganya tentang sejarah rumah ini guys. Oke guys, sekarang gue udah bersama penjaga rumah ini yang udah jagain rumah ini selama 25 tahun ya Pak. Pak, aku mau nanya dong, rumah ini tuh dibangun pada tahun berapa? Sekitar 70-an lah, tahun 70-an. 50 tahun lebih gitu. Dan terbengkalainya itu udah berapa tahun? Iya sekitar 30-an, terus dijual sama pengusaha lah. Baru berapa tahun usahanya meninggal? Jadi orang kepercayaan lah, dulu ditaruh di sini. Oke. Suruh nungguin rumah ini. Terus meninggal di sini. Di kamar ini? Iya, di kamar ini. Bapak selama ngejaga nih 25 tahun sering terjadi hal-hal yang aneh atau hal-hal mistis nggak yang terjadi? Pasti ada dong. Apa yang pernah Bapak lihat? Coba boleh Bapak ceritakan. Macam-macam. Kalau dulu di sini persis nih, pas sini nih. Di sini? Iya. Di dekat saya? Iya, dulu di sini pernah saya lihat penampakan, ya kayak orang sih, cuman serba kuning, rambutnya panjang, tinggi besar, orangnya lagi duduk di sini. Waktu itu saya mau masuk di sana, dia duduk di sini ngeliatin saya, dia melotot liatin saya. Badannya gede, rambutnya panjang, Kuning, serba kuning kayak mas. melotot. Persis di sini. Kalau penampakan lain sih di luar ya, biasanya di atas itu suka melintas ke sana, ngelompat ke sana ke arah rumah yang depan rumah ini, lompat ke sana. Biasanya kuntilanak yang sering lihat kan pedagang. Bang nasi goreng dulu yang pernah lihat kuntilanak terbang ke sana. Ini yang di sini juga sering. Nah, lihat. tadi kan saya udah ngomong di kamera sebelum Bapak ngomong ke saya tuh kefokus ke sini Pak, kamar mandi. Iya, ini kamar mandi yang ini. Apa Pak, sosok apa di situ? Perempuan, rambutnya panjang. Kalau jam-jam segini mereka kayak mungkin cuma ngeliatin doang ya. Kalau malam dulu baru. Hanya coba-coba kalau malam. Wah, gue ditantang guys kalau malam suruh kesini. Kalau malam aja kalau pengen liatin. Nggak ada tragedi apapun, pure ditinggalin karena orangnya udah meninggal, terus orangnya invest aja gitu kan Pak. Iya, meninggal terus ditempatin lagi sama pihak ketiga. Dia nggak betah. Dulunya memang miliknya juga kan meninggal juga. Pihak kedua meninggal juga kan di sini. Kosong sampai sekarang. Kalau dijual di zaman sekarang tuh laku berapa M Pak? Dengan luas halaman dan kolam renang dan lain-lain ini laku berapa M? Luasnya kan sekitar setengah hektar berikut halaman lah. Kayaknya sekitar setengah hektar. Jadi rumah ini kalau dijual sekitar 20 M. Tapi emang kawasannya kawasan elit sih. Ini nantinya juga mungkin dikempur ya, dibikin rumah baru. Kira-kira pemilik pertamanya tuh naruh apa ya? Kenapa ya kok 2 kali pemilik rumah ini tuh meninggal gitu loh Pak? Ya mungkin banyak pasangan atau apa, kita nggak tahu sih. Kayak raja lah, yang ditanam di pelapon-pelapon. Sempet saya simpan, ada di dinding. Bapak nemuin apa itu? Kayak raja segini lah gedenya nih. Tulisan Arab gundul itu. Saya ada itu di rumah. Bekas pemilik pertama apa kedua? Mungkin pemilik pertama. Tulisan Arab gundul. Biasanya jimat. Iya, mungkin bisa dikatakan jimat. Raja Wifik adalah benda mati yang dibuat seseorang yang mempunyai ilmu hikmah yang tinggi, agar di dalam raja itu mempunyai kekuatan gaib. Oh, ini tulisan Arab gundul guys. Tadi bayanganku keris, tapi udah pecah ya Pak. Berarti rumah ini tuh udah dipagerin. Penghuni yang ada di dalam itu emang udah lama di sini Pak.